Subdit 1 Keamanan Negara atau Kamner, Reserse Kriminal Umum Polda Lampung tetapkan penambahan 8 tersangka penghasutan dan penghentian ibadah Natal di Gereja GPI Tulang Bawang, Lampung. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Reynold Hutagalung, melalui Kasubdit 1 Kamner Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, AKBP Dodon Priambodo, didampingi petugas Subdit Penmas Bid Humas Polda Lampung, Kompol Pauzimah mengatakan, dari hasil pemeriksaan terkait kasus penghasutan dan penghentian ibadah Natal di Gereja GPI Tulang Bawang, pihaknya telah menetapkan penambahan sebanyak 8 tersangka. Dengan adanya penambahan tersangka, jadi jumlah tersangkanya menjadi 9 orang yang berinisial IM, AM, SM, PA, EH, TR, AK, EP, dan JS. Semuanya merupakan warga Tulang Bawang, kata Dodon Priambodo saat ekspos di Markas Polda Lampung, ITERA Polda Lampung pada hari Selasa 25 Januari 2022 siang. Mengenai perannya, lanjut Dodon Priambodo, sebelumnya pihaknya telah menetapkan IM yang berperan sebagai otak tindak pidana penghasutan dan penghentian ibadah Natal di Gereja GPI. Setelah pengembangan, ke-8 orang tersangka tersebut juga terlibat karena terhasut oleh tersangka IM yang melakukan penghentian ibadah Natal. Tersangka AM berperan membuat percakapan menanyakan izin mendirikan bangunan untuk menghentikan ibadah. Tersangka PA dan SM berperan berteriak-teriak untuk menghentikan musik atau piano pada saat kegiatan ibadah. EH berperan mencari dukungan dan mengumpulkan tanda tangan warga untuk penutupan gereja dengan imbalan uang pulsa 50.000. TR berperan menyegel pintu gereja menggunakan kayu. AK berperan melakukan pengancaman. EP berperan membantu membawa kayu dan membantu menyegel pintu gereja. Dan JS berperan menanyakan alasan tentang izin rumah digunakannya gereja untuk ibadah Natal. Ke-8 orang tersangka kita tetapkan sebagai tersangka pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 lalu. Guna melengkapi berkas perkara, ke-9 tersangka kita tahan di Markas Polda Lampung ITERA terangnya. Akibat perbuatannya tersangka bakal dijerat pasal berlapis, yakni pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, junto pasal 55 KUH pidana dan atau pasal 160 KUH pidana, junto pasal 55 KUH pidana dan atau pasal 156A huruf A KUH pidana, junto pasal 55 KUH pidana dan atau pasal 156 KUH pidana, junto 55 KUH pidana atau pasal 175 KUH pidana, junto pasal 55 KUH pidana. Untuk kegiatan ibadahnya. Adapun EH alias EC di sini membantu saudara IM untuk mengumpulkan surat penentangan kegiatan beribadah tersebut, sehingga IM bisa menyatakan dirinya adalah tokoh agama, dan kegiatan tersebut yang bersangkutan dari EC tersebut keliling untuk mendapatkan tanda tangan sebanyak 101 orang untuk terkait dengan lembar surat yang ditujukan kepada saudara saksi Sopan Siregar. Dan juga pada malam hari juga terlihat peranannya bahwa di telepon dari IM untuk mengumpulkan massa dan dijanjikan untuk diberikan uang pulsa. Kemudian saudara TD inilah yang memasang kayu, memasang dan pemalu penghalang yang ada di tempat ibadah tersebut atas perintah saudara IM. Kemudian saudara AS di sini terlihat jelas di video yang viral bahwa pada saat terjadi keributan sempat mengancam anaknya saudara Sopan Sidabutar mau memukul, menabok, kalau bahasanya di dalam video seperti itu. Kemudian dari yang ketujuh, saudara EP ini yang membawa
kayu, ya, yang membawa, yang menyiapkan kayu sehingga terpenuhinya atau sempurnanya menghalang-halangi kegiatan ibadah tersebut. Kemudian ada saudara JS. Di sini peranannya juga membantu saudara IM menekan saudara pendeta untuk menghentikan karena tidak sesuai dengan aturan yang kesepakatan dari apa yang sudah dimusyawarahkan selama di desa ataupun di tempat-tempat lainnya. Subdit 1 Keamanan Negara atau Kamner, Reserse Kriminal Umum Polda Lampung tetapkan penambahan 8 tersangka penghasutan dan penghentian ibadah Natal di Gereja GPI Tulang Bawang, Lampung. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Reynold Huta Galung, melalui Kasubdit 1 Kamner Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, AKBP Dodon Priambodo, didampingi petugas Subdit Penmas Bid Humas Polda Lampung, Kompol Pauzimah mengatakan, dari hasil pemeriksaan terkait kasus penghasutan dan penghentian ibadah Natal di Gereja GPI Tulang Bawang, pihaknya telah menetapkan penambahan sebanyak 8 tersangka. Dengan adanya penambahan tersangka, jadi jumlah tersangkanya menjadi 9 orang yang berinisial IM, AM, SM, PA, EH, TR, AK, EP, dan JS. Semuanya merupakan warga Tulang Bawang, kata Dodon Priambodo saat ekspos di markas Polda Lampung, ITERA Polda Lampung pada hari Selasa 25 Januari 2022 siang. Mengenai perannya, lanjut Dodon Priambodo, sebelumnya pihaknya telah menetapkan IM yang berperan sebagai otak tindak pidana penghasutan dan penghentian ibadah Natal di Gereja GPI. Setelah pengembangan, ke-8 orang tersangka tersebut juga terlibat karena terhasut oleh tersangka IM yang melakukan penghentian ibadah Natal. Tersangka AM berperan membuat percecokan menanyakan izin mendirikan bangunan untuk menghentikan ibadah. Tersangka PA dan SM berperan berteriak-teriak untuk menghentikan musik atau piano pada saat kegiatan ibadah. EH berperan mencari dukungan dan mengumpulkan tanda tangan warga untuk penutupan gereja dengan imbalan uang pulsa 50.000. TR berperan menyegel pintu gereja menggunakan kayu. AK berperan melakukan pengancaman. EP berperan membantu membawa kayu dan membantu menyegel pintu gereja. Dan JS berperan menanyakan alasan tentang izin rumah digunakannya gereja untuk ibadah Natal. Ke-8 orang tersangka kita tetapkan sebagai tersangka pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 lalu. Guna melengkapi berkas perkara, ke-9 tersangka kita tahan di markas Polda Lampung, ITERA terangnya. Akibat perbuatannya tersangka bakal dijerat pasal berlapis, yakni pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yunto pasal 55 KUH pidana dan atau pasal 160 KUH pidana, yunto pasal 55 KUH pidana dan atau pasal 156A huruf A KUH pidana, yunto pasal 55 KUH pidana dan atau pasal 156 KUH pidana, yunto 55 KUH pidana atau pasal 175 KUH pidana, yunto pasal 55 KUH pidana. Untuk kegiatan ibadahnya. Adapun EH alias EC di sini membantu saudara IM untuk mengumpulkan surat penentangan kegiatan beribadah tersebut sehingga IM bisa menyatakan dirinya adalah tokoh agama dan kegiatan tersebut yang bersangkutan dari EC tersebut
keliling untuk mendapatkan tanda tangan sebanyak 101 orang untuk terkait dengan lembar surat yang ditujukan kepada saudara saksi Sophan Sidabutar. Dan juga pada malam hari juga terlihat peranannya bahwa di telepon dari IM untuk mengumpulkan massa dan dijanjikan untuk diberikan uang pulsa. Kemudian saudara TD inilah yang memasang kayu, ya, memasang dan memalu penghalang yang ada di tempat ibadah tersebut atas perintah saudara IM. Kemudian AS, saudara AS, di sini terlihat jelas di video yang viral bahwa pada saat terjadi keributan sempat mengancam anaknya saudara Sophan Sidabutar mau memukul, ya, menabok kalau bahasanya di dalam video seperti itu. Kemudian dari yang ketujuh, saudara EP ini yang membawa kayu, ya, yang menyiapkan kayu sehingga terpenuhinya atau sempurnanya menghalang-halangi kegiatan ibadah tersebut. Kemudian ada saudara JS. Di sini peranannya juga membantu saudara IM menekan saudara pendeta untuk menghentikan karena tidak sesuai dengan aturan yang kesepakatan dari apa yang sudah dimusyawarahkan selama di desa ataupun di tempat-tempat lainnya.